Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bianin dan Mida selaku mengasuh dari Isnan Ambikan Pesantren seperti melalui Bahan Vida. Yang terhormat kepada orang tua dan keluarga saya sungguh saya selalu, dan tak lupa kepada Mr. Afifah selaku kepala Madrasah Sanawiyah Al-Quran Melalui Bahan Vida. Dan hari ini saya Manfendi akan mempresentasikan tentang imajinasi sebagai syarat dari asesmen sumatif akhir semester ganjil dengan mapel akidah akhlak, yaitu tentang akidah akhlak part 1. Yang pertama tentang pengertian Asmaul Husna Al-Ghafur. Asmaul Husna Al-Ghafur yang berarti Allah Maha Pengampun. Yang dimana yang mengartikan bahwa Allah merupakan zat yang menutupi kesalahan hamba-hambanya, memberi kesempatan hambanya untuk bertobat dan menghapus dosa-dosa hambanya. Dan penghayatan dari Asmaul Husna Al-Ghafur sendiri dapat menumbuhkan optimisme dan kesadaran untuk memperbaiki diri sendiri dan dorongan untuk tidak putus asa dalam melakukan segala sesuatu. Contoh penerapan dari Al-Ghafur dari Asmaul Husna Al-Ghafur dalam kehidupan sehari-hari adalah meminta maaf kepada teman jika kita telah bersalah, ataupun memaafkan kesalahan teman yang dilakukan kepada kita. Jadinya hubungan keimanan kepada malaikat dengan disiplin. Keimanan kepada malaikat dapat menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan selalu diawasi oleh malaikat pencatat amal, yaitu Raqib dan Atid. Dan juga dapat mendorong diri sendiri untuk menjaga ketertiban. Nah, disiplin merupakan salah satu bentuk nyata dari keimanan kepada malaikat karena mencerminkan kesungguhan kita dalam menjaga ataupun melakukan amal. Contoh, siswa mengerjakan tugas tepat waktu sesuai yang diminta oleh guru. Itu merupakan salah satu bentuk disiplin yang dimana berhubungan erat dan keimanan kepada malaikat. Selanjutnya, kewajiban untuk berakhlak terhadap diri sendiri. Kewajiban ini memang diwajibkan untuk kita berakhlak kepada diri kita sendiri karena tubuh, jiwa, dan potensi yang kita miliki merupakan amanah dari Allah. Dan hal ini juga dapat mendorong kita untuk menjaga kesehatan dan kemampuan berpikir kita agar supaya nanti kita dapat menjalankan peran sebagai khalifah, sebagai pemimpin masa depan pencipta peradaban selama hidup di dunia ini. Jadinya, dan contoh berakhlak kepada diri sendiri adalah mengatur waktu istirahat dan menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi dan olahraga yang teratur. Jadinya, perilaku buruk yang berkaitan dengan lisan. Yang pertama adalah ghibah atau menggunjing. Dampak negatifnya adalah dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan konflik sosial juga. Selanjutnya ada namimah atau adu domba. Adu domba ini adalah mirip seperti perdebatan antara pihak satu dengan pihak lain. Nah, itu namanya adu domba. Nah, adu domba atau perdebatan ini dapat menimbulkan permusuhan karena tidak adanya kesepakatan. Justru yang muncul bukanlah kesepakatan, namun timbulnya perdebatan yang dapat menyebabkan konflik sosial. Sebenarnya ucapan kasar atau kotor. Dampak negatifnya adalah kita ketika mengucapkan perkataan kotor itu dapat merusak hubungan sosial dan termasuk dari catatan amal yang buruk. Selanjutnya, perbedaan tawakal dengan pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah. Ya, maksudnya ketika kita berikhtiar, lalu kita menyerahkan ikhtiar selalu untuk hasil dari ikhtiar yang kita lakukan itu kita serahkan kepada Allah. Itu maksudnya dari tawakal. Sedangkan untuk pasrah tanpa usaha adalah menyerahkan segala sesuatu padahal kita belum melakukan sesuatu, tapi langsung kita serahkan kepada Allah. Itu namanya pasrah tanpa usaha. Contoh dari tawakal adalah belajar sebelum ujian, lalu pada saat ujian kita menyerahkan hasil ujiannya hanya ditentukan oleh Allah. Itu namanya tawakal. Sedangkan berdoa tanpa belajar itu termasuk dari pasrah yang keliru. Sebenarnya cara menunjukkan rasa syukur di dalam lingkungan madrasah atau sekolah. Wujud syukur itu tumbuh dari kesadaran atas nikmat yang Allah telah berikan.
dan pemanfaatan untuk melakukan kebaikan. Dan juga di sekolah kita salah satu bentuk syukur adalah menyadari anugerah ilmu yang kita miliki setelah kita belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan di sekolah. Dan contoh dari mewujudkan rasa syukur yang lain di sekolah adalah memelihara fasilitas sekolah, menghargai guru, dan membantu teman yang kesulitan. Dan contoh lain adalah membersihkan lingkungan sekolah. Selanjutnya, hasad. Mengapa hasad itu termasuk dari perbuatan tercela? Dari segi akidah, hal ini bisa terjadi karena hasad itu merupakan bentuk ketidakridhoan terhadap ketentuan Allah. Sedangkan dari segi sosial, ini bisa terjadi karena hasad dapat memicu sikap destruktif yang contohnya seperti menyebar fitnah. Karena kita tahu bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sebab itulah hasad, salah satu contoh hasad adalah fitnah yang dapat menyebabkan sikap ini menjadi sikap tercela. Contoh, seorang siswa iri terhadap temannya yang menang lomba. Nah, hal ini lalu si siswa yang iri ini menjelekkan hasil kerja dari temannya, sehingga hal ini dapat menimbulkan permusuhan antara siswa yang iri dengan temannya yang dia dijelekkan sama siswa iri ini. Jadinya hikmah beriman kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama menumbuhkan pedoman hidup yang benar, ya, dengan cara menjadikan kitab-kitab Allah termasuk Al-Quran sebagai pedoman hidup, karena dalam kitab-kitab Allah itu telah dijelaskan hukum-hukum tentang kehidupan seperti hukum menikah, hukum wakaf, hukum infak, dan hukum puasa dan lain sebagainya. Dan meningkatkan motivasi belajar. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa kita harus meningkatkan motivasi? Salah satu hikmahnya meningkatkan motivasi belajar, karena dengan memahami isi kitab Allah, kita dapat semakin termotivasi lagi untuk belajar lebih baik. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.